ada dua jalan nih. Adik-adik mau pilih yang mana ya? Ayo yang mana? Ayo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Ore, udah tahu kan cari apa? Cari Yesus tentunya. Udah tahu kan pilih jalan yang mana? Tahu dong. Jalan yang mana yang lebar apa sempit nih jadinya? Jalan yang sempit ya. Karena sama Tuhan. Tuhan. Amin. Nah adik-adik, coba kakak mau lihat tangannya, mana tangannya? Yuk sama-sama angkat tangannya. Tangannya, udah diangkat semuanya? Tangannya buat apa sih kak, adek? Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kita mau nyanyi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, tangannya kerja buat Tuhan. Tuhan, mulutnya untuk Memuji memuji namanya tentunya. Kakinya Buat cari jiwa. Oke. Berarti upahnya besar besar di di surga. surga. Oke, Amin. amin. Yuk adik-adik, masih semangat? Masih dong. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau tanya deh kak, setingginya langit tuh lebih tinggi kasihnya siapa ya? Ada nggak sih yang lebih tinggi daripada langit? Kasih Yesus dong. Oke, kasih Yesus kak. Nah, kalau yang lebih dalam dari lautan apa kak? Kasihnya Yesus tentunya. Oke. Kalau Oke. yang lebih indah dari pelangi? Cuma kasih Yesus deh. Oke, kita nyanyiin kali kak ya. Oke, siap. Semua bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Ikutin kakak, oke? Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah gak ada lagi yang main-main sama temennya, sama adiknya, sama kakaknya. Ya, semuanya sikap doa. Kita mau angkat satu buah pujian. Kalau Roh Kudus itu manis, Roh Kudus menolong kita. Kita mau jadi anak-anak yang manis tentunya. Siapkan hati, angkat suara adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa bernyanyi untuk-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian supaya bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya adik-adik siapkan dulu dong Alkitabnya. Ada Alkitabnya? Oh, ada kan? Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Kalau yang di handphone juga boleh buka Alkitabnya. Kita hari ini mau membahas firman tentang Yusuf. Oke. Nah, Yusuf itu di firman Tuhan ada di kitab Kejadian. Jadi nggak usah susah-susah nyarinya tuh. Kejadian itu di awal ya. Di awal Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Oke. Boleh minta bantuan pendamping orang tuanya atau pendampingnya untuk membuka kitab Kejadian ya. Pasal 37 ayat 5 sampai 36. Oke, di sini judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya.
Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kenapa ya adik-adik Yusuf dan saudara-saudaranya ini? Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku mau cerita, jadi kakak punya temen tuh. Waktu kakak sekolah, kakak punya temen, dia nakal banget. Sampai akhirnya teman-teman yang lain malas temenan sama dia. Karena dia nakal, dia suka jahil, dia suka bikin nangis orang, dia suka nangisin orang, ya kan? Dia kasar. Nah, sampai akhirnya teman-teman kakak kalau dia datang, udahlah, jangan main sama dia, jangan main sama dia, gitu. Nah, adik-adik pernah nggak ngerasain itu? Jadi ada temen yang nakal, punya nggak temen yang nakal? Ada ya. Terus adik-adik ngapain tuh kalau temennya nakal? Ikutan nakal juga? Apa lari aja lah? Kalau ada dia, kabur aja ya kita, nggak usah main sama dia. Gitu. Nah, kita nggak boleh ya kayak gitu ya. Kita nggak boleh ikut nakal atau kabur sama dia. Paling nggak kita harus bikin damai tuh. Kalau dia yang nakal sama teman-teman kita bikin damai. Kalau bisa dia bisa main bareng lagi sama kita, gitu kan? Nah, ini sama nih kayak kisah Yusuf ini. Yusuf dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, ya kan? Terus dijual. Gimana sih ceritanya? Simak ya adik-adik. Jadi suatu hari Yusuf itu pernah mimpi. Di mimpinya Yusuf, dia cerita ke saudara-saudaranya kalau saudara-saudaranya akan menyembah kepada Yusuf, tunduk kepada Yusuf, ya kan? Sujud kepada Yusuf. Nah, di situ saudara-saudaranya benci, ya kan? Apaan sih? Masa aku sebagai kakak tunduk sama kamu, gitu kan? Kebetulan juga Yusuf ini paling disayang sama ayahnya, sama bapak Israel, bapak Yakub, ya. Israel atau Yakub, nama barunya kan Pak Israel. Pak Israel ini paling sayang sama Yusuf. Dia dibeliin jubahnya bagus ya. Yang lain enggak, saudara-saudara yang lain enggak punya jubah. Jadi Yusuf punya jubah. Nah, suatu hari kakaknya yang lain lagi mengembalakan domba. Nah, terus Yusuf masih di rumah. Papanya panggil Yusuf. Yusuf, sini Yusuf. Yusuf datang. Ya, coba cari tuh saudara-saudara kamu di mana yang mengembalakan domba, ya kan? Di mana, Pak? Di Sikem. Oke. Akhirnya oke. Karena Yusuf kan taat sama bapaknya ya. Yusuf jalan mencari saudara-saudaranya. Di Sikem, Yusuf mencari-cari, mana ya? Mana saudaraku? Kira-kira ketemu nggak adik-adik? Oh, ternyata belum ketemu. Dia nanya orang, Pak, saudara-saudara saya mengembalakan domba di mana ya? Terus dibilang sama bapak itu, mereka pergi ke Dotan, namanya Dotan. Bapak itu bilang, oh, tadi ada pergi mereka ke arah Dotan. Yusuf, oh gitu ya. Oke, pakai jubah kan dia. Oh gitu. Oke. Makasih ya Pak. Dia berjalan mencari saudara-saudara di Dotan. Dia berjalan, saudara-saudaranya lihat dari jauh. Wah, itu tuh tukang mimpi tuh, ya kan? Itu si tukang mimpi. Jadi saudara-saudara merencanakan, kita bunuh aja si Yusuf ini ya, gitu kan? Kita hilangkan aja nih Yusuf. Nah, terus ada kakaknya yang sayang sama Yusuf. Jadi dia bilang ke saudara-saudara yang lain, jangan dibunuh. Kita jangan menumpahkan darah. Tapi buang aja ke sumur. Dia mau memberi pelajaran buat Yusuf ini, gitu kan. Buang ke sumur. Nanti kakaknya ini namanya Ruben. Kak Ruben ini mau mengangkat kembali tuh si Yusuf, mau diselamatkan lagi.
Jadi setelah dibuang ke sumur, Kak Ruben mau nyelamatin Yusuf. Oke lah, akhirnya saudara-saudara yang lain setuju. Oke, boleh juga tuh. Akhirnya Yusuf datang. Sini Yusuf, sini. Coba pinjem dong jubahnya pinjam saudara-saudaranya. Yusuf diajak ke dekat sumur. Jadi sumurnya itu kebetulan kering adik-adik. Ke dekat sumur, Yusuf, lihat deh. Di situ ada apa? Gitu ya, kira-kira gitu ya. Pas Yusuf lihat, didorong. Jatuhlah Yusuf di dalam sumur. Lihat saudara-saudaranya. Tolong. Kira-kira ada yang nolongin ya adik-adik? Ada, tapi nggak langsung ditolongin sama Kak Ruben. Jadi kakaknya itu dia pergi dulu. Kak Ruben itu pergi ninggalin sumur itu. Saudara-saudara yang lain ikut pergi. Saudara-saudara yang lain lagi makan tuh dekat-dekat sumur itu. Kak Ruben agak pergi jauh tuh karena dia biar gak kelihatan kan pas mau nolongin Yusuf kan. Terus tiba-tiba pas mereka lagi makan, saudara-saudaranya ada pedagang ini lewat. Pedagang ini mau pergi ke Mesir. Terus ada timbul ide dari saudara-saudaranya. Oh, Yusuf ini kita jual aja kali ya. Gitu kan. Kira-kira saudara yang lain mau nggak menjual Yusuf? Ada yang mau, ada yang enggak ya. Tapi udahlah, Yusuf ini daripada mati, ini kita jual aja. Oke, akhirnya dijual adik-adik. Yusuf dia angkat, oh aku mau ditolong nih. Ternyata pas dia naik, nggak taunya dijual ke pedagang itu. Akhirnya Yusuf dibeli sebagai budak. Yusuf dijadikan budak sama pedagang itu. Nah, tiba-tiba Kak Ruben setelah habis sibuk-sibuk ya, habis pergi, dia ke sumur itu lagi. Ngeliat, mana Yusuf? Ya kan? Mana ini Yusuf nih? Terus dia tanya, Yusuf mana itu kok kosong? Ternyata Yusuf udah dijual. Gak ada di sumur. Kak Ruben itu gak bisa nolong si Yusuf. Tapi yang pasti Yusuf gak mati ya. Oke, akhirnya jubahnya Yusuf yang dipinjam itu dilumurin darah sama saudara-saudara yang lain. Jadi dia motong dombanya dimakan, darahnya dilumurin ke jubah itu. Lalu jubah yang ada darahnya dikasih ke bapaknya Yusuf, ke bapak Israel. Bapak Israel lihat jubah itu, kiranya pasti Yusuf dimakan binatang buas. Soalnya sisanya jubahnya doang dan ada darah. Akhirnya bapak Israel sedih adik-adik karena Yusuf dikiranya sudah meninggal. Nah adik-adik, dari cerita Yusuf ini kakak mau mengingatkan adik-adik untuk berbuat seperti Kak Ruben tadi, saudaranya Yusuf yang namanya Ruben. Jadi di saat ada ide-ide jahat yang dibuat Kak Ruben itu memberikan usul yang baik, memberikan usul yang terbaik. Contoh, kalau misalnya adik-adik numpahin air, wah tumpah lagi airnya. Habis itu ada teman adik-adik yang, wah airnya ditumpahin, diaduin. Pak, airnya ditumpahin tuh, gini. Pasti adik-adik kan rasanya jadi kesel ya. Harusnya kalau ada air tumpah dibantuin untuk bersihin airnya. Oh ini Pak, ada lap nih, dilap aja nih airnya nih. Gelasnya juga dibenerin lagi gitu kan. Nah adik-adik harus seperti itu. Adik-adik harus membela temannya. Kalau temannya disalahin, wah karena kamu nih, wah jadi basah semua nih, karpetnya jadi basah, gelasnya juga, pecah lagi, parah kamu ya. Adik-adik harus membela. Paling enggak adik-adik bilang, iya tadi gelasnya itu ditaruhnya di pinggir meja juga,
jadi kesenggol jatuh, ya kan? Terus adik-adik harus menasehati juga, lain kali hati-hati, lihat-lihat dulu tuh kalau bergerak gitu kan, biar gelasnya nggak jatuh, dibantuin juga lah untuk beresin, gitu adik-adik ya. Oke, semoga adik-adik mengerti dan kita semua bisa berbuat baik kepada sesama kita, gitu kan? Kita mengasihi saudara kita nggak boleh ikut membenci. Oke adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk membela, menasehati saudara, teman, dan adik atau kakak kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Kembali lagi. Kita mau buat aktivitas. Ya. Jadi kita mau repot-repot sedikit nih. Kita mau berkreasi, melatih kreativitas kita. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik harus menyediakan yang pertama adalah karton berwarna orange. Nah, kartonnya seperti ini adik-adik. Karton berwarna orange. Terus, nah, ini tuh nyambung di sini adik-adik. Tadinya nyambung ya, jadi satu nih. Kartonnya jadi satu. Nah, terus adik-adik gunting. Adik-adik harus menyediakan gunting. Nah, gunting bagian pinggirnya aja. Nah, ini kira-kira adik-adik ukur pakai penggaris juga. Kita butuh penggaris. Ukur 8 cm. 8 cm. Adik-adik garis pakai pulpen, ya kan? Kasih titik, terus garis rata, ya kan? Lalu digunting. Nah, pas digunting ini, adik-adik udah potong semua, jadilah seperti ini. Nah, terus dibuat garis-garis gini nih adik-adik, kotak-kotak. Nah, udah dibuat garis-garis, kotak-kotak. Dipakai penggaris ya, sama pulpen lagi. Buat garis lurus, terus ke bawahnya juga, ke bawah, jadi kayak batu bata dia nyusunnya. Nah, terus adik-adik membutuhkan double tip. Kalau kakak pakai double tip, adik-adik boleh juga alternatifnya pakai lem. Nah, itu nanti kita buat di pinggirnya. Kita lem di pinggirnya. Kita lem, terus kita buat seperti gulungan tisu. Nah, ini seperti tabung. Nah, buat seperti ini. Ya. Nanti dia bisa berdiri gini adik-adik. Oke? Nah, sudah. Setelah itu adik-adik perlu kertas putih, kertas HPS. Adik-adik gunting kertas HPS-nya cukup selebar ini. Ini ukurannya tuh 5 cm. Jadi 5 cm lebarnya, panjangnya, tingginya tuh 20 sama 5. Tinggi 50, tinggi 20, lebar 5 cm. Oke, udah digunting. Terus di tengahnya ditulisin nama Yusuf. Oke, sudah ditulis. Nah, karton sisanya ini adik-adik buat garis di tengah sini pakai pulpen yang sama.
Oke, dibuat garis di tengah tuh 6 cm. 6 cm. Jadi buat garisnya atas bawah. Di atas ini 6 cm, di bawahnya 6 cm. Jaraknya dari atas ke bawah ini, dari atas ke bawah jaraknya 2 cm. Nah, ini dari sini ke sini 2 cm. Pas sama tulisan Yusuf tadi. Nah, terus ini kita masukin adik-adik dari belakang ya. Kita masukin lubangnya gini. Udah keluar ininya, masukin lubang atasnya. Kertas bagian atas masukin lubang atas. Udah. Nah, jadi keluar pas nama Yusuf. Nah, lihat adik-adik, Yusuf, ya kan? Nah, tadi setelah digaris, tentunya dipotong dulu ya. Bisa pakai gunting, dilipat dulu, terus digunting, dipasin sama garis tadi. Bisa pakai cutter juga alternatifnya. Nah, ini pas main gunting sama cutter, minta didampingi orang tuanya adik-adik ya. Khususnya kelas grow dan fruitful. Nah, itu harus didampingin tuh. Oh, kelas grow, fruitful udah bisa lah ya, megang-megang gunting atau cutter. Nah, terus yang tadi yang berbentuk gulungan tisu ini taruh di tengah-tengah nama Yusuf. Jadi nama Yusuf itu ada di dalam lubang ini nih, ada lubang sini. Nah, ini nama Yusuf. Oke. Nah, nanti jadi aktivitasnya seperti ini adik-adik, taruh nama Yusuf di tengah sini. Nah, terus nama ini, nama Yusuf ini bisa menghilang. Contohnya seperti ini adik-adik. Kita lihat ya. Ini tabungnya, ini kita pasin. Nah, di sini. Oke. Lihat nama Yusufnya. Kelihatan ya nama Yusufnya. Oke. Terus bisa hilang. Nah, hilang kan? Karena dia udah dijual ke saudagar, ya kan? Nah, seperti itu adik-adik. Oke, selamat mengerjakan aktivitas.